Baik, pertanyaannya teman-teman. Ya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya ketemu pertemuan kita hari ini itu materinya saya share di grup ya. Oke. Ya Bu, siap. Oke, mungkin dari teman-teman kalau ada yang baca RP B-nya itu mungkin kita udah pada tahu sekarang kira-kira kita akan bahas apa nih. Multimedia. Belum masuk Bu. Iya, sebenarnya saya kirim ya. Nah, itu udah saya kirim ya. Ya. Bisa disimak untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Oke, Bu. Oh iya, lupa. Sebelum kita melakukan apa namanya memulai pembelajaran hari ini, atau berbeda kita berdoa dulu ya. Sebelumnya mohon perhatiannya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai, terima kasih teman-teman. Oke, Ibu lanjut ya. Mungkin untuk topik pertemuan kita hari ini di PPT yang udah dikirim itu kita akan bahas tentang cyberbullying. Sebelumnya ada yang mau baca ini untuk slide pertama? Saya, Bu. Baik. Cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying. Sedangkan menurut Balsey dalam Rasulullah 2015, cyberbullying adalah kesenjangan perulangan perilaku maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti email, pesan instan, serta situs personal oleh individu maupun kelompok dengan maksud menyakiti orang lain. Oke. Setelah Mbak menjelaskan pengertian dari cyberbullying, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ini tahu sekilas tentang cyberbullying, tapi menurut pengertian masing-masing. Ini kan yang Mbak Revi baca itu menurut teori. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih tahu tentang pengertian cyberbullying, tapi menurut pendapatnya pribadi. Bu, Oh ya, Mas. menurut saya cyberbullying itu pembulian yang dilakukan lewat jaringan sosial, media sosial kayak di Twitter, komen-komenan. Kan sekarang marak tuh Bu, perceraian itu kan biasanya di komennya ada wah kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti hati pelaku kan, itu menurut saya cyberbullying. Tepat sekali. Ada yang mau ngasih tahu pengertian yang lain lagi mungkin? Tapi menurut ini ya pengertiannya sendiri gitu, sepemahamannya gitu. Ada tiga nih. Udah ada. Oke. Oke. Jadi betul kata Mas Rohim dan yang sudah baru dibacakan bahwa cyberbullying itu adalah kekerasan yang dilakukan di media sosial. Mungkin teman-teman di sini yang nggak mungkin ya juga gunain medsos, mungkin ada yang dari Instagram, baik WhatsApp, Twitter, dan media sosial lainnya. Nah di situ banyak banget mungkin sekarang itu agak kurang tersaring gitu ya. Bahkan kayak bisa dikatakan media sosial itu justru lebih kejam daripada di dunia nyata gitu. Karena di sana orang-orang itu bebas apa yang mengekspresikan apa yang dirasakan tanpa berpikir panjang tentang apa yang statement yang dia utarakan gitu. Kemudian di sini di slide selanjutnya bisa disimak ya. Ada macam-macam cyberbullying. Yang pertama itu ada flaming. Flaming ini ya teman-teman. Ya, Ibu. Panas Bu. Ya itu panas. Terbakar nih. Ada yang flaming. Oke, di sini flaming itu merupakan kata-kata amarah yang diutarakan oleh seseorang secara frontal di media sosial gitu. Jadi misalkan nih biasanya tuh haters
yang marak banget ya, mungkin hampir teman-teman di sini pengguna Instagram apalagi Twitter mudah banget tuh diakses tentang kasus-kasus yang lagi marak kayak ini yang perceraian, perselingkuhan kayak gitu ya. Itu komentarnya kan kayak pembicaraan secara formal nggak dipikir gitu ya, itu bisa dalam cyberbullying dengan apa namanya macam yang pertama yaitu framing atau perdagangan, kemudian yang kedua ada harassment atau gangguan. Nah, gangguan sendiri ini pesan-pesan yang berisi email, SMS yang dilakukan secara terus-menerus di sosial media. Jadi misalkan nih, ini juga bisa masuk ke Mengganggu mental gak sih? apa sih yang ini loh, penggemar tuh apa? Itu maksud saya. Bu, Ada yang tanya Bu. kalau spam kayak spam chat itu apa? Sebuah bullying. Nah, biasanya kan orang yang ngefans banget tuh, kadang itu neror tuh. Dia DM, komen, biar apa? Biar setidaknya fans ini nih di notice gitu loh. Kadang dilihat story-nya aja tuh, seneng banget. Nah, itu kan bisa Jarang. bisa dalam tapi ini dalam artian mengganggu ya, dan dilakukan secara terus-menerus gitu. Itu dalam termasuk dalam macam cyberbullying juga teman-teman. Kemudian ketiga ada degradation atau pencemaran nama baik. Ini juga bisa dilakukan sama artis yang nggak suka sama artis gitu. Ini itu perumpamaan artis biar teman-teman di sini bisa dikatakan mudah paham ya dengan itu yang yang tersampaikan. Baik. Jadi mungkin ada pada tahu nih pencemaran nama baik. Ada yang mau kasih contoh nih pencemaran nama baik kayak gimana? Kasus gibah. Ini gibahnya kalau offline itu bukan dalam cyberbullying ya, tapi gibah. Bagaimana feedback? Menggosipin orang, kadang orang itu juga nggak tahu dia pernah ngomong dari itu apa enggak. Tapi Bikin stiker. Bikin stiker. itu bisa juga teman-teman. Bu, nanya Bu, Gimana? kalau gosip lewat Zoom itu termasuk cyberbullying apa enggak? Kalau itu juga karena dalam ranah media sosial ya, itu termasuk dalam cyberbullying. Tapi berarti itu terlalu niat gitu ya. Membuat di online, berguna secara online itu terlalu niat banget gitu. Kayak buat fokus sendiri, ya nggak tahu kalau memang itu urgent. Tapi lain lagi. Ada lagi yang mau ngasih tahu cyberbullying yang jenis ini? Itu. Bu, Iya, gimana? apakah kalau orang-orang yang suka membuat berita hoax sehingga menimbulkan isu-isu atau statement yang buruk kepada masyarakat itu apakah termasuk cyberbullying? Menurut saya, karena memang kembali lagi ya teman-teman, ini pembahasannya terkait tentang media sosial. Jadi apapun yang apa ya, yang kata Mas Budiar tadi mungkin pembuatan apa Mas kayak platform gitu kan? Ya kayak berita hoax gitu. Jadi Itu juga termasuk cyberbullying ya teman-teman. Jadi bagaimana di media apapun, maksudnya kayak sosmed apapun, ketika hal itu mengandung unsur merugikan seseorang lain atau menyudutkan orang lain, itu termasuk dalam cyberbullying. Kecuali memang berita itu adalah berita fakta yang memang dimuat di sumber yang percaya. Nah, itu gitu ya. Terus habis itu lanjut ya, untuk macam cyberbullying yang keempat itu ada peniruan. Jadi ini berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak baik. Nah, sekarang kan banyak yang pakai second account tuh, akun fake. Nah, itu dia. Nah, karena memang identitasnya nggak mau diketahui ini, kalau memang dia sedang menyebarkan berita hoax, maka dia bakalan buat di second account untuk memviralkan itu. Nah, itu juga termasuk dalam cyberbullying. Benar-benar sekali aku. Kemudian yang kelima itu ada outing. Outing
secara tidak langsung si pembajak ini tadi menyebarkan informasi pribadi atau foto-foto miliknya yang memang tidak seizin yang punya gitu. Jadi itu termasuk dalam cyberbullying. Boleh tanya? Mengenai yang foto-foto ini, apabila kan kadang-kadang kita jauh dia gitu kan, datang di jalan kan, atau di tempat katakan kita memoto seseorang biasanya menentukan saya di sini. Jadi orang yang difoto itu nggak terima itu apa dinamakan cyberbullying? Kalau apa ya kembali lagi ya, itu termasuk cyberbullying. Kecuali kan gini kan, ini apa gini ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Sama seperti sampai kita nge-publish nggak sengaja, padahal udah masih provokasi. Tapi kok keikut tuh aibnya orang yang difoto, kan nggak mungkin tahu kalau nggak sampai dari kasus. Itu sih. Tapi kalau memang itu dalam niatan untuk menyebarkan aib dia, maka itu termasuk cyberbullying. Tapi ketika itu sampai lakukan dengan secara tidak sengaja, maka ranahnya bukan lagi tentang cyberbullying gitu. Karena apa yang sampai foto ini untuk kepentingan yang memang ada ininya, maksud tertentu. Betul. Ntar terus lanjut ya. Yang keenam ada kriteria atau budaya. Nah ini adalah salah satu macam cyberbullying membujuk seseorang dengan budaya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi milik orang tersebut. Jadi misalkan teman-teman ini dalam sosial media nih ada akun yang tidak dikenal tapi kok dirasa cantik, kok dirasa ganteng, terus habis itu di DM tuh, habis itu dideketin. Nah udah deket, habis itu kemudian udah saling papapan gitu ya, udah saling bertukar informasi. Masya Allah, Udah saling bertukar informasi, kemudian apa namanya? Kita udah dapet info pribadi yang milik orang tersebut, jadi kita sebarluaskan. Itu termasuk dalam cyberbullying karena itu kalau menurut saya pribadi itu suatu bentuk kejahatan gitu teman-teman. Kita sama-sama ini, Kalau sama-sama setuju. tapi ini ketika dia ranahnya cyberbullying ini, ketika orang yang bersangkutan itu tidak tahu kemudian ada unsur menyudutkan atau membuli orang yang ini tadi gitu. Misalkan sharing-sharing yang awalnya memang gak ada unsur niatan kayak gitu, ya gak apa-apa gitu. Karena memang kan gak ada salahnya juga kan menjalin komunikasi dengan orang baru gitu. Kemudian yang ketujuh ada exclusion atau pengeluaran. Ini bisa secara sengaja mengeluarkan seseorang dari grup online. Jadi misalkan itu termasuk cyberbullying. Jadi itu termasuk cyberbullying. Misal nih dalam satu grup, kemudian tiba-tiba apa namanya yang nggak suka nih, artinya nggak suka nih sama anggota grup satu grup. Nah ini tiba-tiba dikeluarin tanpa sebab gitu. Jadi itu termasuk dalam cyberbullying. Sebentar ya teman-teman, saya izin menemui seseorang dulu. profesional gurunya. Wah, parah itu. Paus nih. Nanti ya ini taruh di proses ya.
Terima kasih teman-teman. Maaf ya, karena ini tadi ada kepentingan kantor. Tidak bisa ditemui. Terima kasih atas kesetiaannya di kelas ini dengan baik dan benar. Semangat. Minum dulu, Bu. Terima kasih loh, perhatian sekali. Bu, tadi dari outing. Iya, Outing. Impersonation. kopi dulu, Bu. Santai dulu, guys. Lanjut. Ini gimana, Dok? Tadi Ibu menjelaskan dari impersonation atau peniruan. Ya. Terus Oh, silakan dilanjut outing. teman-teman ini tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dengarkan, Dengarkan Bu, sekarang lanjut outing. Saya tadi sudah menjelaskan mengenai exclusion, guys. Saya bersuami. Bu, sudah jam sekian aja ya, Bu, capek Bu. Sebentar, Nak, karena waktu kita itu sebetulnya 45 menit. Saya cuma mau sebentar. Bu. Ininya belum. Ada mau ini apa ide kira-kira SDG apa yang bakal kita praktekkan di sini? Manut Ibu Kamu lagi. udah terus kamu ayo ayo ada yang punya info info SDG yuk dong yuk ayo kita berarti kalau enggak kita pakai ide dari Mbak aja kita main kode. Gimana sama dia? Saya ambil sekali yang banyak satu kelas bisa dipimpin untuk permainan TOD. Ayo, berdua yang bisa. Gimana sih? Ayo, ayo Jeng. Robotis teman jeng. nggak boleh kuliah. Jangan dari sini, Mbak. Karena memang sekarang sedang apa ya, tanam namanya sedikit, jadi kita duduk dan kita dipimpin oleh Mbak Aja. Gitu. Anda yang bertanggung jawab jadi kalau misalnya saya minta bantuan ya. Silakan pilih saja temannya yang suka. Ayo bisa nanti buat mainnya sendiri ya. Terus order itu hukumannya. Oh ya, permainannya apa? Yang kayak Mika kata Mika tadi. Ayo kita juga. Ayo kita dulu. Ayo pernah ayo. Ayo, Lur. Oh ya enggak. Kau saya sedikit kenapa sih? Yo pendongari. Terus lah pendongari. Iya. Dan buat lagi lo katanya tadi bos. 21 menit. Ayo tak coba diinget-inget ini perasaannya teman-temannya sudah di depan. Jadi
Tiba-tiba ada bambu.
cyberbullying. Cyberstalking. Ya, cyberbullying macam cyberstalking gitu. Ya. Lanjut nih, dampak cyberbullying. Kira-kira teman-teman di sini setelah penjelasan ibu yang agak panjang ya, bisa nggak menjelaskan sedikit banyaknya tentang dampak nih dari cyberbullying? Stres, tidak percaya diri, tidak percaya diri. Oke, Basok, yuk sebutkan. Yang pertama pasti kena mental, mental breakdance. Oh iya, mental lama. Terus pasti merugikan diri sendiri dan keluarga di pasangan. Malu. Nah, lanjut, ada lagi. Nggak percaya diri. Lanjut, kita kalau sebelah sini sepertinya kayak Tidak mudah, tadi bilang tidak percaya diri. ya, Pikir udah aktif ah. iya. Maksudnya yang bagian belakang kayak ngantuk gitu ya. Mungkin di Bu, mau tanya Bu, kira-kira ada nggak dampak cyberbullying bagi orang lain dan bagi pelaku? Oke, sebetulnya pertanyaan bareng ini akan beres setelah kita membahas tentang cyberbullying dan cyberbullying dampak korban dari cyberbullying. Oke, karena mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, ini ibu baca lagi di PPT bahwa dampak untuk korban yang pertama itu ada menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian yang kedua ada perasaan dikucilkan lingkungan. Yang ketiga kesehatan fisik dan mental terganggu. Kemudian yang terakhir ada depresi, bahkan sampai puncak bunuh diri ketika memang tingkat depresinya itu udah nyampe puncak udah gak kuat banget gitu. Nah, maka dampak untuk si korban itu kayak gitu teman-teman. Selanjutnya yang ditanyakan Mbak Revi terkait dampak untuk pelaku. Ada yang mau bacain dampak untuk pelaku? Dampak untuk orang lain. Orang lain. Orang lain kan ini kan di sosial media. Nah, di orang yang baca ataupun orang yang gimana? Oke. Mungkin pertanyaan Mbak Revi itu bagaimana sih dampak orang sang pembaca meskipun nggak terlibat dalam cyberbullying tersebut, bukan pelaku juga bukan korban gitu. Sebenarnya ini yang puncak dari pembahasan yang ibu sampaikan ini, cyberbullying. Agar apa? Agar teman-teman di sini karena sudah tahu nih cyberbullying itu nggak baik, cyberbullying itu merugikan orang lain. Jadi untuk teman-teman yang Tangan nyanyi. moral, bentar. Teman yang tangannya nyanyi. Mulutnya gagal. Gagal, saya bertahan. Jadi lanjut teman-teman tadi makanya kenapa pembahasan teman-teman tadi tentang cyberbullying, karena memang ini adalah salah satu upaya agar teman-teman tahu bahwa cyberbullying tidak baik, sehingga teman-teman yang sudah membaca dan sudah paham bahwa cyberbullying, dampak dari cyberbullying, ibu berharap bisa menghindari perilaku cyberbullying dengan dampak yang sudah ibu jelaskan tadi. Mungkin selanjutnya teman-teman yang pengen baca tentang dampak cyberbullying ke ini untuk pelaku. Ayo ada yang baca, please baca deh. Please baca, dibuka lagi ya PPT-nya. Saya Ibu. Ayo, nah. Dampak untuk pelaku. Dampak Pelaku bullying berusia remaja rentan terhadap masalah psikologi jangka panjang dan akan terbawa hingga dewasa jika tidak ditangani dengan tepat. Pelaku beresiko tumbuh menjadi seorang dewasa yang tidak bahagia. Ditambah lagi, pelaku bullying rentan mengalami masalah-masalah psikologis seperti masalah pengendalian emosi sehingga dia akan kesulitan
kita membangun relasi atau hubungan sosial maupun hubungan romantis. Nah, jadi ini teman-teman perhatiannya. Ini adalah materi terakhir sebetulnya dalam pertemuan kita kali ini tentang dampak cyberbullying ke si pelaku. Kebayang nggak ketika ada orang yang hidup dengan kebencian gitu, bahkan dia nggak mengalah pun dia itu tersakiti gitu. Seberapa beratnya orang tersebut ketika hari-harinya dipenuhi dengan Kebencian, jengking. cinta sekalian lah. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terakhir ini ada kata-kata sedikit ya. Jangan pernah takut berbeda atau menyuarakan pikiranmu karena itulah yang membedakanmu dari orang lain. Sebentar, teman-teman. Jadi mungkin itu ya apa namanya posisi dari ibu. Nah sekarang karena memang sudah dijelaskan materi tentang cyberbullying, barangkali teman-teman di sini ada yang ingin tanya tentang cyberbullying atau penjelasan ibu sebelumnya yang memang kurang. Udah cukup. Tambahan sebentar mengenai perilaku pelaku khususnya. Sudah dijelaskan bahwa undang-undang sudah tertera, ada undang-undang ITE. Jadi bagi orang-orang yang membuli atau melakukan cyberbullying tersebut sudah ada undang-undangnya, undang-undang ITE itu ya. Jadi tidak hanya mengenai fisik, hukumnya juga ada, bisa diranah penjara juga. Terima kasih. Oke, jadi selain ranah dalam apa ya peraturan cyberbullying ini juga sudah diterapkan di undang-undang yang sudah terapkan sebelumnya. Terima kasih banyak atas tambahannya. Mungkin ini referensi untuk teman-teman agar lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media karena tuntutannya kembali lagi karena di dunia nyata yang saya tapi ketika memang hal tersebut ditarik dibawa ke ranah hukum, maka itu juga yang dapat efek kerugiannya, efek negatifnya itu juga teman-teman gitu. Mungkin ada pertanyaan lain atau teman-teman pengen sharing nih tentang cyberbullying atau ada yang kurang jujur? Mungkin pernah Jadi dari kemarin itu bulan kemarin pas kosan ada yang DM sahabatku ngaku-ngaku namanya A, ngaku namanya A, ngomongnya ya aku tarik disalahin aja. Dia tuh bilang ke temenku katanya aku ngekos di daerah besar, adalah aku pernah tahu kos-kosan di daerah besar, katanya aku habis gitulah Izin keluar. Kamar mandi. habis gitulah ya sama pacarku. Dia tuh kejadiannya katanya ingat seminggu sebelum mau lebaran. Dia ngomong lah ke sahabatku. Nah karena dia masih ingin tas-tasin ya, jadi aku ke orang ini samperin semua. Tapi aku kebetulan enggak. Aku cuma samperin ke sana. Dia yang berlaku. Ternyata dia juga udah kejadian 2 kali, namanya dipakai sama orang. Ada samakan si lain buat menjatuhin aku sama si lain. Nah, itu mungkin kalau teman-teman tahu termasuk dengan banyaknya kasus cyberbullying di zaman serba teknologi ini, harapannya teman-teman ini ya apa namanya bisa menghindari cyberbullying tersebut. Kemudian mungkin ini waktu tidak lama ya pertemuan kita kali ini barangkali dalam panjang penyampaian itu terdapat kesalahan atau hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati baik pelaku maupun kakak. Jadi itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapannya dari teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang disampaikan bisa menerapkan dalam dunia nyata sehingga kita juga bisa mengurangi dampak-dampak dari cyberbullying. Kira-kira itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.